Oke, sekarang kita masuk ke materi 26 ya, 26 yaitu operator logika di non-boolean. Jadi operator OR kita akan bahas dulu operator OR ya di non-boolean. Operator OR ya jadi menggunakan simbol seperti ini ya, membaca dari kiri ke kanan. Jadi logikanya misalkan kalau misalkan dia bernilai true, maka yang akan dibaca yaitu dari kiri ke kanan dulu. Biasanya kondisi pertama, lalu OR, dan juga kondisi kedua. Operator ini akan mengambil nilai pertama yang true ya. Ingat yang true. Kalau misalkan data yang pertamanya true, berarti itu yang diambil. Kalau misalkan data yang pertamanya itu false, maka dia akan mengambil data yang true di data kedua. Jika tidak ada satupun yang bernilai true, maka yang terakhir yang akan diambil. Meskipun dia nilainya false, maka akan diambil jika tidak ada yang true ya. Contohnya kode programnya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi kita misalkan menggunakan konsol hello, di sini kan udah jelas nih true datanya ya, string, or data string kosong yaitu false. Maka yang diambil yaitu yang true yang paling sini. Kalau ini false, or lalu data array yang akan diambil yang ini bernilai true. Kalau misalkan di sini 0 true ya, dan 0 yang true juga, maka yang diambil yang pertama data yang true. Ini juga true karena string ya, bukan 0. Kalau misalkan 0 or 0 ya, 0 string, maka yang diambil yang sebelah kiri karena data yang pertamanya itu false. Nah, kita akan coba teman-teman semua. Oke, kita akan coba dulu. Berarti di sini kita buat new file dengan nama operator logika non boolean HTML. Oke, kita buat HTML seperti biasa. Terus di sini kita buat text script. Lalu kita console.log apa nih, kita samain aja. Misalkan hello or string kosong. Hello or string kosong seperti ini. Oke. Kita akan buat lagi misalkan di sini apa nih? String kosong. Di sini array. Oke, kita akan coba dulu, kita coba running dulu. Running di konsol ya. Kita buka konsolnya. Nah, maka yang keluar yaitu yang sebelah kiri karena dia bernilainya true ya. Yang ini tidak keluar, dan yang ini nilai false. Yang dicari yaitu nilai true-nya. Oke. Kalau misalkan dua-duanya true, maka yang dicari yaitu nilai pertama dari kiri. Nah, itu adalah operator dari logika OR di non boolean. Teman-teman bisa coba yang lainnya, misalkan di sini ada null dan juga undefined. Kita coba ya. Ini null. Sorry. Yang ini string null. Gini ya. Oke, satu lagi undefined. Yang ini string undefined. Oke, kita coba refresh lagi, maka yang keluar yang ini string null. Tapi kalau misalkan kita dua-duanya null, coba
Maka yang ditampilkan yaitu yang null karena memang dua-duanya false ya, atau kita false seperti ini, ditampilkan yaitu false karena dua-duanya ini bernilai false. Oke. Jadi sekali lagi yang dibaca pertama kali di non boolean itu ya, operator OR itu dari kiri ke kanan. Kalau misalkan terpenuhi kondisi dari kirinya bernilai true, maka yang diambil yaitu yang pertama kali. Tapi kalau misalkan dua-duanya true, maka yang tetap yang diambil yaitu yang kiri. Kita coba satu lagi, misalkan di sini tes begitu ya, maka yang diambil tetap ya, padahal ini dua-duanya bernilai true. Oke, itu operator OR. Nah, contohnya kalau misalkan di sini kita misalkan untuk apa sih operator non boolean ini atau operator OR ini, kita misalkan buat variabel, misalkan variabel name seperti ini, lalu di dalamnya kita buat objek, misalkan sini ada first name, sama dengan Dean, misalkan seperti itu. Di sini ada last name, J. Lalu kita akan coba gunakan seperti ini, name sama dengan kita ambil name-nya dari first name or, lalu name kita ambil lagi propertinya di last name. Kita coba console.log name-nya. Oke. Nah, maka yang diambil yaitu yang Dean ya, yang ini yang first name. Kalau misalkan ada studi kasus seperti ini di dalam objek teman-teman semua, kalau misalkan saya di sini hapus ya nama Dean-nya, maka yang diambil adalah jadi last name-nya ya, karena dia true-nya yaitu yang ini kan false, kosong nilai objeknya atau nilai propertinya, yang diambil pasti yang last name-nya. Kita coba cek di sini ya, yang keluar yaitu yang AJ. Nah, itu adalah contoh teman-teman semua, contoh untuk operator di OR di non boolean ya di JavaScript. Jadi pasti banyak sekali yang akan menggunakan ini ketika teman-teman udah terjun ke pembuatan aplikasi. Oke, kita coba lanjut lagi. Di sini masih ada, terus ada juga operator AND di non boolean. Jadi kebalikannya, operator logika AND ya dengan menggunakan simbol dan seperti ini, membacanya sebaliknya dari kiri ke kanan ya. Operator ini akan mengambil nilai pertama yang false. Jadi yang false dulu yang diambil. Kalau yang OR itu yang true dulu yang diambil, yang true. Jika tidak ada satupun yang bernilai false, maka yang terakhir yang diambil. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini aja. Misalkan ini operator OR ya, seperti ini. Dan yang ini operator dan AND seperti ini. Ini sama, kita coba copy aja dari sini. Kita gunakan dan, misalkan seperti ini ya. Ini juga kita gunakan dan, kita gunakan dan lagi ya, menggunakan operator AND. Kalau misalkan kita coba konsol, nah maka yang diambil yaitu yang nilai dari kiri, meskipun di dua-duanya ini true ya, yang diambil yang kiri. Nah kalau misalkan dia false, yang diambil yang false-nya, karena kebalikannya, yang true ini tidak diambil. Oke, ini true dua-duanya, yang diambil dia adalah true. Yang null yang diambil adalah null, bukan string null. Perbedaannya di sini. Kalau ini null string
ya, yang OR ini. Kalau ini menggunakan operator AND, yaitu yang diambil adalah null, tipe data null. Oke. Yang diambil pun di sini tipe data undefined, yang di sini juga null. Ada perbedaan menggunakan operator OR dan juga operator AND. Teman-teman, harapan saya sih teman-teman bisa memahaminya, ya, memahami operator di logika di non boolean ini, karena akan banyak sekali studi kasus ketika teman-teman semua sudah terjun ke pembuatan aplikasi. Oke, teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.